Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas siapa itu Byakuya dan Genbu di manga One Punch Man. Kenapa munculan mereka penting banget dan apa hubungannya dengan God? Apakah dunia ini menjadi jauh lebih luas dan mistis daripada yang kita bayangkan? Habis sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya, yaitu Umay Food and Store, karena di sana ada live yang sangat menarik. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke topik utama. Jadi buat kalian yang ngikutin manga One Punch Man versi revisi yang sudah digambar ulang oleh Murata Sensei, pasti kalian sadar kalau ada perubahan yang cukup signifikan di alur cerita Desa Ninja. Nah, di versi baru inilah, tepatnya di chapter 202, muncul dua makhluk misterius bernama Byakuya dan Genbu. Kemunculan mereka bukan sekedar musuh baru, namun ngasih petunjuk penting soal arah cerita ke depan, terutama soal entitas jahat bernama God. Chapter 202 versi revisi ini fokusnya agak geser, lebih nunjukin potensi kekuatan baru yang ditunjukkan oleh Blast dan Empty Void dan hubungannya dengan God. Disinilah Byakuya dan Genbu diperkenalkan sebagai sepasang monster ilahi atau Divine Beast yang ternyata anak buah God. Lebih menarik lagi, nama dan tema mereka ini diambil langsung dari 4 simbol dalam astrologi Tiongkok kuno. Mereka nggak muncul dari tanah atau laboratorium kayak monster kebanyakan, tapi turun langsung dari langit. Secara penampilan, mereka digambarkan sebagai monster raksasa yang sangat intimidatif. Byakuya berwujud seperti macan putih, sedangkan Genbu berbentuk seperti kura-kura hitam atau kura-kura raksasa. Ini mereka bukan lagi monster level demon atau dragon biasa yang sering dihadapi oleh asosiasi pahlawan. Dia statusnya sudah dragon or higher, yang kekuatannya setara dengan Boros dan juga Orochi. Kemunculan mereka di chapter 202 kemarin langsung bikin kekacauan dan memicu kejadian penting. Begitu mereka turun dari langit, siapa yang langsung intersepsi? Ya, jawabannya adalah Blast, pahlawan nomor 1 asosiasi pahlawan. Di saat yang sama, Empty Void yang sebelumnya sudah dihajar oleh Saitama dan terkapar di dalam lubang, ternyata ikut bangkit dan nyerang Byakuya dan Genbu juga. Yang bikin kaget pas dia nyerang itu, topengnya pecah dan dia balik jadi manusia. Proses demonsterisasi ini tepat saat Byakuya dan Genbu muncul. Nah, ternyata jawabannya adalah pukulan Saitama. Pukulan Saitama ini punya efek untuk membersihkan pengaruh God yang bikin orang menjadi monster. Namun apa pemicunya? Apakah keputusasaan Empty Void saat melawan Saitama membuat Saitama bisa membebaskan kekuatan God dari Empty Void? Namun jawabannya masih misterius. Akhirnya berkat kombinasi serangan Giga Gravity Blow dari Blast dan Dimension Slash dari Empty Void, Byakuya dan Genbu berhasil dipukul mundur. Blast kemudian memakai kekuatannya buat mengirim mereka balik ke tempat asalnya. Nah, sekarang saya jelaskan apa maksud dari mitologi Tiongkok kuno tentang 4 simbol ini. Yang pertama, Byakuya, macan putih. Byakuya adalah salah satu 4 simbol penjaga mata angin. Dia adalah penjaga arah barat, diasosiasikan sama musim gugur, elemen logam, dan kebajikan. Byakuya sering digambarkan sebagai raja para binatang, simbol kekuatan militer, keganasan, keberanian, dan pelindung dari roh jahat. Di beberapa legenda, dia punya kemampuan
buat berubah wujud dan mengendalikan angin. Kedua, Genbu atau Suanwu dalam bahasa Tiongkok adalah penjaga arah utara. Dia diasosiasikan dengan musim dingin, elemen air, dan kebajikan. Wujudnya unik sekali. Biasanya kura-kura yang dililit ular. Kadang dianggap dua makhluk menjadi satu. Genbu ini dalam mitologi Tiongkok dianggap sebagai simbol dari ketahanan, umur panjang, stabilitas, dan kebijaksanaan. Dalam mitologi dia juga dianggap sebagai dewa yang kuat dan dihormati, penjaga utara yang tangguh. Di One Punch Man, simbolisme ketahanan ini nunjukin kalau Genbu punya pertahanan super kuat dan kemampuan regenerasi yang hebat. Jadi apa maksud dari kemunculan Byakugan dan Genbu ini? Jadi pertama-tama mereka mengkonfirmasi kalau God itu sebenarnya punya pasukan atau setidaknya pelayan-pelayannya yang kuat untuk dikirim ke bumi. Mereka bukan sekedar monster biasa yang muncul karena polusi atau eksperimen gagal. Mereka adalah utusan entitas kosmik, di mana level ancamannya jauh di atas monster biasa. Terus spoiler aja, sebenarnya ketika Blaze dan Empty Void menghajar Genbu dan Byakugan, Saitama itu menghajar Killin yang merupakan Divine Beast ketiga setelah Byakugan dan Genbu. Jadi Saitama itu bukannya membiarkan Byakugan dan Genbu, tapi karena Saitama itu sudah punya monster tersendiri untuk dikalahkan. Jadi Saitama itu berbagi jatah dengan Empty Void dan Blaze. Jadi kata Saitama, nah itu yang dua tadi buat kalian ya. Nah, saya sudah punya mangsa sendiri. Dan serius punch, mati itu Killin. Makanya ketika Empty Void menanyakan siapa yang membunuh Killin ini, Blaze langsung bilang, pakai nanya. Jadi itulah kesimpulan tentang siapa itu Byakugan dan Genbu dalam seri One Punch Man. Kan Killin sudah mati juga. Nah sekarang karena naga yang merupakan Killin dan juga Byakugan yang merupakan harimau, Genbu yang merupakan kura-kura sudah mati, maka tinggal sisa satu lagi, yaitu burung phoenix. Nanti di One Punch Man akan muncul siapa itu burung phoenix yang akan menjadi Divine Beast dari God juga. Nah, apakah kalian sabar menunggu? Kalau saya tentu saja tidak. Dan saya sangat suka kalau nanti burung phoenix ini mempunyai peran penting dalam membalas kematian teman-temannya kepada Blaze dan juga Saitama. Dan itulah penjelasan siapa itu Byakugan dan Genbu dalam seri One Punch Man. Jika kalian setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.